gambaran tentang pengalaman yang dialami oleh seseorang di dalam hidupnya. Halo book besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti yang kalian lihat di judul di video kali ini, aku bakalan kembali mereview sebuah buku yang bertema autografi gitu. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bikin konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di judul, di video kali ini aku bakalan mereview sebuah buku yang genrenya itu tidak seperti biasanya. Jadi buku ini tuh bergenre autografi gitu, diterjemahkan oleh penerbit Haru. Jadi buku yang akan aku review di video kali ini adalah judulnya Kakakku Bungsun karya Gong Ji-young. Seperti yang aku bilang di awal, buku ini merupakan sebuah kisah atau buku yang bergenre autobiografi, yang dimana buku ini lebih menceritakan tentang kehidupan seseorang. Sebelumnya aku mau mengucapkan dulu terima kasih kepada penerbit Haru yang sudah memberikan aku kesempatan untuk menjadi pembaca pertama buku ini. Jadi buku ini itu merupakan art reader atau advanced reader copy, yang dimana belum melalui tahap penyuntingan yang sempurna. Jadi aku bakalan mereview buku ini di video kali ini. Jangan lupa tonton sampai habis. Seperti biasa, sebelum kita ke reviewnya, aku bakalan ngomongin dulu tentang covernya. Seperti kalian lihat, covernya itu aku cukup suka dengan nuansa hitam kecoklatan. Terus dia itu di sekelilingnya ada seperti perumahan orang zaman dulu di Korea gitu ya, dan ini tuh emang ciri khas orang Korea, kayak dia itu bangunannya atau bentuk rumahnya itu unik dan seperti ini gitu loh. Dan aku suka banget kayak ilustrasi gitu, aku kayak bisa merasakan bagaimana kondisi atau feel yang terjadi di dalam cover ini gitu loh. Aku cukup suka dan lebih simple, terus warnanya juga nggak terlalu mencolok, jadi kayak warna hitam. Terus di sini tuh judulnya dan nama penulisnya, terus di covernya dia tuh kayak lebih ke gambar ilustrasi gitu. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang kehidupan Bungsun sebagai pembantu di keluarga Jang, yang sebelumnya Bungsun sempat melarikan diri dari kekerasan ayah tirinya dan ditelantarkan oleh saudara ibunya. Singkat cerita, Bungsun tinggal dan bekerja di rumah keluarga Jang sebagai pembantu pada usia 18 tahun. Seperti yang aku bilang di awal, buku ini merupakan autobiografi tentang kehidupan seorang pembantu yang bernama Bungsun. Jadi bagi kalian yang belum tahu autobiografi itu, menurut bola.com, autobiografi itu semacam tulisan berisi gambaran tentang pengalaman yang dialami oleh seseorang di dalam hidupnya. Jadi buku ini itu lebih banyak highlightnya ke kisah Bungsun. Buku ini juga diceritakan dengan latar belakang di tahun 1960-an saat Jang masih berusia 5 tahun. Jadi di karakter di keluarga Jang itu ada ibu Jang, ayah Jang, kakak perempuan Jang, kakak laki-laki Jang, dan yang paling bontot Jang. Kisah ini diceritakan dari sudut pandang si Jang, yang bisa dibilang Bungsun adalah pembantu sekaligus pengasuhnya si Jang dari kecil. Makanya Jang ini lebih dekat dengan Bungsun ketimbang ibunya sendiri. Aku rasa penggambaran karakter di dalam buku ini itu Bungsun di sini tuh sangat-sangat signifikan, sampai aku tuh bisa merasakan feel dari kesedihan dan penderitaannya. Menurutku karakter Bungsun juga di sini seolah-olah tidak punya pendirian, yang dimana tidak bisa belajar dari kisah atau pengalaman yang sudah ia alami. Bungsun terus saja jatuh ke lubang yang sama, sehingga di sini pembaca jadi malah kebawa emosi dengan sifat Bungsun yang selalu pasrah dengan keadaan. Kesel nggak sih? Nah, kesan pertama setelah aku baca buku ini, aku merasa sedih, terus ada kasihan juga dengan keadaan Bungsun yang takdir kehidupannya itu selalu nggak beruntung gitu. Mulai dari orang tuanya yang nggak sayang sama dia, bibinya sendiri yang menelantarkan dia. Bayangin di usia 7 tahun dia ditelantarkan sama keluarganya sendiri. Kayak mana tuh sedihnya? Buku ini juga memiliki jarak antara part yang singkat, jadi cuma 2-3 halaman gitu. Jadi kayak terasa cepat dan gak kerasa itu tuh sudah mau habis bacanya gitu. Terdapat banyak sekali momen yang bikin sedih sampai sakit hati, apalagi pada saat bagian si Bungsun ini pergi meninggalkan keluarga Jang. Dan ini juga part yang paling sedih menurutku, ketika Bungsun ini ditelantarkan oleh bibinya sendiri. Hal yang aku sukai dari buku ini adalah pengembangan
perkembangan karakternya masing-masing di dalam buku ini itu bervariasi menurut aku dan juga beragam. Para tokoh di dalam buku ini memiliki karakter yang kuat dan berciri khas, sehingga benar-benar terkesan hidup dan seolah-olah kita bisa larut dalam ceritanya dan kayak terbawa perasaan gitu. Penggambaran latarnya juga cukup detail, terjemahannya juga enak banget buat dibaca, juga minim typo meskipun ini tuh masih advanced copy yang belum melalui proses penyuntingan sempurna, tapi overall menurut aku suka bacanya dan minim typo, bikin enjoy aja gitu bacanya. Baca buku ini tuh bener-bener buat aku kayak bersyukur banget dengan kehidupan aku sendiri yang aku alami, yang kadang kita tuh suka tanpa sadar mengeluh, tapi pas baca buku ini aku tuh kayak tersadar ternyata masih banyak kehidupan yang kurang beruntung di luar sana. Ya walaupun mungkin buku ini tuh bisa dibilang fiksi, tapi tetap aja kita bisa mengambil pesan moral yang bisa dijadikan hikmah di dalam buku ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini tuh adalah kehidupan memang penuh dengan cobaan dan ujian. Jangan mudah percaya dengan orang lain, bahkan ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri belum tentu itu adalah sebuah kebenaran sebelum kita cari tahu sendiri. Intinya buku ini tuh punya kisah yang menarik buat dibaca. Kalau misalkan kalian tertarik untuk baca buku ini, siapkan mental kalian, karena buku ini bakalan pre-order di marketplace penerbit Haru pada tanggal 22 November jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Catat tanggalnya dan jangan sampai kehabisan dan ketinggalan. Bagaimana dengan buku yang aku review di video kali ini? Kalau misalkan kalian tertarik, kalian jangan lupa catat tanggalnya. Nanti bakalan pre-order di tanggal 22 Desember. Oke? Kalau misalkan kalian mau nonton video review aku yang lainnya, kalian bisa nonton di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.